Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Mas Riz Channel. Pada kesempatan kali ini Mas Riz Channel dan Ibu-Ibu Jamiah Yasin akan melakukan ziarah Wali 5 ya, yang ada di Jawa Timur. Nah, jadi ini bisnya ya, doakan moga-moga selamat sampai tujuan dan balik lagi dalam keadaan sehat. Semoga kita semua mendapatkan berkahnya dari para wali. Oke guys, udah nyampe makam Gusmi guys, bersama sopir kita ya. Guys, kita lanjutkan perjalanan. Masuk. Jadi kita sudah nyampe di parkiran makam Gusmi ya. Kita menaiki bis Rama Mandiri Trans. Oke, rombongan sudah datang. Jadi bagi para peziarah makam Gusmi, kita itu kalau dari parkiran menuju makamnya itu kita harus naik ojek seharga 10.000 ya. Jadi kalau sini rombongan naik bis, kita tuh ke makamnya tuh harus naik ojek. Setelah naik ojek nyampe, kita langsung melanjutkan perjalanan menuju makam Gusmi. Di sini banyak juga yang jual-jual. Selain makam Gusmi, yaitu ada 3 makam Mbah Ageng Makom di Kota Mbak, Syekh Maulana Abdul Qoiri bin Ismail Al Iskandariyah. Yang kedua Syekh Maulana Abdullah Soleh Al Istambuli. Yang ketiga adalah Syekh Maulana Hirman. Nah, jadi ini makam ketiga waliullah tersebut yang ada di sekitaran makam Gusmi atau Kiai Haji Imam Zazuli. Jadi dari rombongan mendahulukan ziarah ke 3 waliullah tersebut sebelum melanjutkan ke waliullah Gusmi atau Kiai Haji Imam Zazuli. Di area makam Kiai Haji Imam Zazuli atau Gusmi ada masjid yang besar dan juga terlihat cuacanya mendung. Terdapat 3 makam ya di sini, ada Nyai Haji Lili atau istri Gusmi dan Kiai Haji Imam Zazuli atau Gusmi, dan yang ketiga adalah ini, dan yang ketiga Ning Ayara atau cucu buyut Gusmi. Ini di makam Aulia Gusmi. Setelah selesai di makam Gusmi, rombongan ziarah Wali 5 Jamiah Hidayatul Mubtadiat melanjutkan perjalanan. Dan benar sekali apa tadi yang saya khawatirkan benar-benar terjadi, yaitu hujan turun di perjalanan sangat deras. Semoga nanti di lokasi yang kedua, yaitu di Njatpes, tidak hujan. Alhamdulillah kita sudah sampai di makam Aulia Syekh Ihsan bin Syekh Dahlan yang ada di desa Gampeng Rejo. Oke, langsung saja kita masuk dan kita berziarah di sana. Dan tapi sebelum kita berziarah, kita akan melakukan sholat asar dulu ya, karena waktunya sudah masuki sholat asar. Habis itu kita langsung masuk ke area makam Syekh Ihsan Al-Jampes. Assalamualaikum. Nah, jadi seperti ini lokasi makam Syekh Ihsan Al-Jampes. Ya, kita langsung cari tempat untuk ziarah. Ini bersama rombongan. Muhibal karomah jinaka gairi wala komika wahidin wahidin
La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Amin ya Allah, amin ya Allah, Rabbal alamin. Ya Allah. Alhamdulillah sudah selesai berziarah di makam Syekh Ihsan. Jadi kita langsung menuju lokasi berikutnya. Untuk menuju lokasi berikutnya cukup jauh ya, dari Gampeng Rejo langsung menuju Tuban, yaitu ke Sunan Bonang. Jadi makan-makan dulu karena perjalanannya cukup jauh, langsung menuju Sunan Bonang yang ada di Tuban. Alhamdulillah rombongan sudah sampai di lokasi parkir bus Sunan Bonang yang ada di Tuban. Jadi rombongan jamiah itu dari parkir bus menuju area makam Sunan Bonang, kita itu harus naik ojek, dan ojeknya itu becak ya. Kita naik ojek becak. Jadi banyak sekali becak-becak di sini yang sudah disiapkan untuk berziarah. Dan becak ini harganya kalau berangkat 15.000, kalau balik dari area makam ke parkir bis itu 20. Karena katanya kalau balik itu berat. Dan alhamdulillah kita udah nyampe setelah naik ojek tadi, udah nyampe ya. Jadi area makam Sunan Bonang itu ada di belakang masjid itu. Jadi kita harus berjalan lagi menuju area makam. Jadi di lorong jalan menuju area makam itu terdapat seperti pasar ya, banyak sekali terjual yang menjual pernak-pernik seperti oleh-oleh atau kebutuhan ziarah. Dan kita udah sampai di area pintu masuk makam Sunan Bonang. Ayo masuk dulu ke sini, langsung ke makam, masuk sebelah kiri. Sandalnya dilepas, didatangi, maka masuk lewat pintu keluar sebelah kanan. Dicepot sandalnya. Oh iya, entah nih bojo, entah nih gandengan. Gandeng aku lo bertiga. Syekh Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Jadi ini pintu masuk utama area makam Sunan Bonang. Alhamdulillah para rombongan mendapatkan tempat ziarah yang sangat dekat dengan area makamnya. Makam Sunan Bonang ada di bawah, itu seperti bangunan itu. Nah ini guys, artis desa kita bersama Bu Lurah. Alhamdulillah kita sudah selesai melakukan ziarah yang ada di makam Sunan Bonang, dan kita langsung meninggalkan lokasi ya. Jadi di area makam Sunan Bonang itu pintu masuk dan pintu keluar itu berbeda ya. Jadi kalau masuknya dari sebelah kanan tadi, lah keluarnya dari sebelah kiri. Jadi biar nggak berpapasan. Ya kita sudah selesai, kita langsung melanjutkan perjalanan di lokasi berikutnya.
Alhamdulillah rombongan sudah sampai di lokasi berikutnya, yaitu Syekh Maulana Ibrahim Asmorogondi atau Ayahanda Sunan Ampel. Nah, jadi kita langsung menuju area makam Syekh Asmorogondi. Dan alhamdulillah kita mendapatkan tempat yang sangat dekat ya untuk melakukan ziarah. Alhamdulillah kita udah nyampe di lokasi berikutnya, yaitu Syekh Maulana Ishaq. Tadi untuk yang di Syekh Asmorogondi nggak begitu banyak bikin video, mungkin karena saya terlalu fokus ya untuk melakukan ziarah. Di sini sudah mulai banyak perubahan ya, yaitu dari segi pembangunan. Beberapa tahun yang lalu saya kesini itu belum ada ini bangunan seperti ini, estetik ini. Syekh Maulana Ishaq Kemantren. Jadi di sini kita wajib isi buku tamu, nanti sama itu orang yang mengisi buku tamu itu kita diarahkan di mana tempat kita ziarah seperti itu ya. Dan alhamdulillah kita mendapatkan tempat yang cukup dekat dengan makam yang dipimpin langsung oleh Bapak Fardi Solikin selaku Pak Mutin di Sambangli. Alhamdulillah sudah selesai kita ziarah, kita meninggalkan area makam. Rombongan kita beristirahat dulu ya sampai menunggu subuh. Nanti setelah subuh kita melanjutkan perjalanan ke berikutnya, yaitu ke Sunan Giri. Alhamdulillah kita sudah sampai di area parkir makam Sunan Giri. Jadi dari area parkir menuju makam Sunan Giri kita itu harus naik ojek. Ada beberapa alternatif ojek yang ditawarkan, yaitu motor dan dokar atau bendi atau andong. Jadi anak saya lebih suka memilih naik dokar karena melihat kuda secara langsung. Jadi ini anak saya, istri saya, dan mak saya. Jadi kalau naik dokar ya harganya beda dengan naik motor. Kalau naik dokar ini satu orang 10.000, minimal 4 orang. Jadi apa namanya, sopirnya dokar itu joki bukan apalah, saya lupa namanya, itu mengharapkan 40 ya, jadi biayanya 40 ya. Tapi karena saya 3 orang, tetap saya kasih 40 agar tetap jalan. Alhamdulillah kita sudah nyampe di area makam Sunan Giri. Jadi mungkin ini sekitar jam 6 pagi. Untuk
Di area makam Sunan Giri ini ada beberapa tangga ya, yang cukup tinggi yang kita naikin ya. Ya mungkin dari deretan Wali Jatim atau Wali 5 yang ada di Jawa Timur, itu ya di Sunan Giri ini yang banyak sekali tangga yang harus kita naikin. Beda dengan makam-makam para wali yang lainnya yang ada di Jawa Timur. Wih, dan bikin iri pasanganmu serajan. Ngantuk ae. Chandra, bring sebring lho. Mae sampean. Lah. Di area makam Sunan Giri atau jalan menuju makam Giri ini banyak sekali ya terdapat makam-makam kuno. Dan batu nisannya itu jarang ditemui di makam umum. Mungkin ini adalah santri-santrinya dari Sunan Giri. Dan saya kurang tahu. Kalau ada yang tahu, monggo komen. Nanti akan saya bikinkan videonya khusus tentang Sunan Giri, atau lebih dikenal dengan Giri Kedaton ya, Kerajaan Giri Kedaton. Alhamdulillah kita sudah nyampe di pintu masuk makam Sunan Giri. Mereka loh. Seperti makam para wali yang lainnya, di sini juga terdapat pendaftaran masuk ya, sebelum lebih dekat lagi. Dan itu adalah seperti gapura, pintu masuk ya. Dan seperti biasa, sandal harus dilepas dan dibawa masuk tapi harus dilepas. Di area makam yang lainnya juga sama seperti itu. Alhamdulillah kita mendapatkan tempat ziarah yang sangat dekat dengan makam Sunan Giri. Nah, ini ada tulisan makam Ainul Yakin Sunan Giri atau menantu Sunan Ampel. Di sebelahnya Sunan Giri itu terdapat makam Sunan Dalem atau putra pertama Sunan Giri. Di sebelahnya lagi ada Sunan Tengah, yaitu putra kedua Sunan Giri. Yang ketiga itu ada Sunan Kidul. Dan di sebelahnya ada Sunan Kulon, yaitu putra ketiga Sunan Giri. Dan yang keempat itu putra Sunan Giri keempat, namanya Nyai Geng ya. Sebelum meninggalkan area makam, kita foto-foto dulu ya, karena sangat cocok buat foto-foto. Setelah itu kita lanjut lokasi berikutnya, yaitu Mbah Kolil Mbangkalan. Jadi lokasi berikutnya yaitu makam Syekh Kolil Mbangkalan. Karena Mbangkalan itu ada di Madura, jadi kita melewati jembatan yang lagi viral, yaitu jembatan Suramadu. Nah, seperti ini jembatannya. Soalnya ini ketutup kabut ya, banyak kabut. Kalau nggak ada kabut kelihatan lautnya itu kelihatan, karena ini ketutup kabut, jadi nggak kelihatan lautnya. Alhamdulillah kita sudah sampai, yaitu di makam Syekh Kolil Mbangkalan. Jadi makamnya itu ada di dalam masjid. Masjid yang sangat indah,
masjid yang sangat megah ada di kota Bangkalan, yaitu makam Syekh Khalil Bangkalan. Jadi ini makamnya, makam Waliullah Syekh Khalil Bangkalan. Alhamdulillah kita sudah nyampe di lokasi berikutnya, yaitu makam Sunan Ampel yang ada di Surabaya. Jadi mohon maaf tadi saya tidak shoot mulai dari perjalanan dari Bangkalan ke Surabaya ataupun dari parkiran yang ada di Surabaya, karena ada sedikit cerita. Yang pertama, dari Bangkalan Madura menuju Surabaya itu saya tidur ya karena kecapean. Yang kedua, konon katanya di area parkir Sunan Ampel itu banyak terjadi copet. Setelah mendengar adanya cerita kecopetan di area parkir Sunan Ampel, jadi nggak sempat ngeluarin kamera dan langsung menuju area makam Sunan Ampel. Jadi di sini kita sudah boleh masuk karena sempat nunggu lama karena waktu zuhur. Jadi takmirnya itu masih sholat dulu, habis itu dibuka lagi pintunya dan kita mulai masuk menuju area makam Sunan Ampel. Seperti biasa, sandal harus dilepas. Buatan. Nggih. Kayak Pak Mudin kayak mriki ya. Kayak Pak Mudin kayak gini emang bareng-bareng. Alhamdulillah kita mendapatkan tempat untuk melakukan ziarah yang sangat dekat dengan makam Sunan Ampel, dan itu makamnya beda dengan makam-makam yang lain. Jadi makam Sunan Ampel itu seperti terbuka, nggak ada penutupnya, jadi kena panas, kena hujan, dan saya nggak tahu ceritanya kenapa seperti itu. Bagi yang tahu mohon komen. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, Rabbal alamin, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, Rabbal alamin, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, Rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah selesai ziarah di makam Sunan Ampel. Kita meninggalkan lokasi makam Sunan Ampel dan tidak lupa rombongan akan mampir ke makam Mbah Soleh, yaitu murid kesayangannya Mbah Soleh yang paling fenomenal, yaitu satu orang kuburannya ada 9. Ya, ini makam Mbah Soleh yang makamnya ada 9 tapi orangnya cuma 1.
Monggo kita ziarah dahulu. Setelah dari makam Sunan Ampel yang ada di Surabaya, kita langsung menuju ke Mojokerto, yaitu Troloyo, makam Syekh Jumadil Kubro. Tapi mohon maaf, saya nggak bisa turun ikut ziarah karena anak saya lagi tidur, jadi saya nungguin di bis. Dan ini kalau di Mojokerto ini, di Troloyo ini, ojek motornya itu langsung menjemput di depan pintu bis ya. Jadi seperti itu ya. Setelah di sini di Mojokerto, kita langsung menuju untuk lokasi yang terakhir di Mojo Agung ya. Jadi ini persiapan menuju lokasi makam yang terakhir di Mojo Agung. Alhamdulillah kita sudah sampai di lokasi yang terakhir ya, di Mojo Agung. Seperti biasa jalan masuk ke makam itu banyak sekali orang-orang yang jual oleh-oleh seperti itu. Sayyid Sulaiman. Terakhir nih. Mojo Agung. Beda dengan yang lainnya ya, kalau di sini sandal tetap dipakai dan dilepas di depan makam. Beda dengan yang lainnya, kalau yang lainnya memasuki areanya saja sudah langsung dilepas. Alhamdulillah kita sudah sampai di depan makam Syekh Sayyid Sulaiman. Makam Mbah Sayyid Sulaiman ini seperti makam Sunan Ampel, yaitu bahasa Jawanya entak-entakan atau enggak ada tutup atasnya, itu bisa kehujanan dan bisa kepanasan. Setelah dari Mbah Sayyid Sulaiman, kita menuju makam Raden Alif yang ada di sebelahnya Mbah Sayyid Sulaiman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya wali Allah. Ya wali Allah. Bahraten Alif. Bahraten Alif. Warahmatullah wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu. Jaman mana? Jaman mana? Kau orang lah misalnya. Alhamdulillah kita semua sudah selesai melakukan ziarah Wali 5 bersama Jamiah Hidayatul Mubtadiat Desa Bangli, Kecamatan Ngadiluwe, Kediri.
Apabila ada kata yang kurang sopan dari saya atau kata-kata yang kurang pas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa yang terutama untuk like-nya ya, dan subscribe-nya, dan klik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan berita-berita terbaik atau upload-uploadan terbaik dari Mas Riz Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.